Tentang transisi ketika datang ke Inter ada cerita menarik juga. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Momin, apa kabar? Kali ini aku mau menghadirkan ini di konten kali ini aku mau menghadirkan soal wawancara Christian Aslani yang menurutku sangat bagus. Ini benar-benar gelandang masa depan Inter. Jadi judulnya ini dari Gazeta ya. Never asked to leave Inter on loan. I'm happy to stay here and learn from other top midfielders. Jadi kan sempat muncul isu bahwa Aslani nggak puas, kemudian dia minta biar dipinjamkan. Tapi waktu itu sudah dibantah. Nah sekarang ada wawancara eksklusif lagi dengan Gazeta. Dia membantahnya lagi dengan sangat tegas. Nah salah satu topiknya itu kan dia kan dipinjam dengan kewajiban membeli, itu diplot sebagai backupnya Brozovic. Nah kemudian Brozovic jelas-jelas cedera, tapi kenapa bukan dia yang dipasang di sana, melainkan justru Hakan yang sejatinya adalah Metsala, gelandang tengah, justru diturunkan jadi gelandang bertahan. Nah itu salah satu topiknya, tapi kita dari awal aja ya. Pertama soal itu, bener nggak tentang rumor itu? Dia jawab secara tegas, never. That's all false. I'm happy here and want to stay here. Tidak pernah, itu semua berita salah. Saya bahagia di sini dan saya ingin stay di sini. I was the one who chose to come here and it's a choice I'd make again. Jadi akulah yang memilih untuk pindah ke sini, ke Inter, dan itu adalah pilihan yang akan aku buat lagi jika maksudnya jika waktu diulang kembali kayak gitu, aku akan mengambil keputusan yang sama kayak gitu. From the beginning, I knew what I was going to encounter here. It's all part of the journey. Jadi dari awal aku tahu apa yang akan aku hadapi di sini. Ini adalah bagian dari perjalananku. Dia bilang gitu. Nah kemudian ini, kenapa dia kok belum dipercaya untuk mengisi posisinya Brozovic? Ini kan kayak pertanyaan wartawan yang kayak ngulik-ngulik gitu ya, yang ngompor-ngomporin dikit. Kalau dia ngeluarin statement yang aneh, wah bakal di blow up. Tapi dia menjawab dengan sangat tegas. Because I still have a lot of learning and growing to do. And I'm in a top class midfield. There's no mystery to it. Jadi karena aku masih harus banyak belajar dan masih mesti berkembang lagi, dan aku berada di antara gelandang-gelandang tengah top. Nggak ada misteri soal itu. Jadi dia tegas. Intinya dia bilang karena banyak pemain lain yang lebih hebat dan aku masih perlu belajar gitu loh. Ini menurutku jawaban yang tegas dan sangat bijak dan memang betul. Jadi dia itu punya bakat luar biasa, tapi bukan orang yang dibutakan oleh kayak congkak gitu. Enggak, dia sadar kalau dibandingkan dengan Hakan dia jelas masih kalah pengalaman, kalah teknik, dibandingkan Brozo apalagi. Kemudian aku merasa aku siap, tapi aku nggak pernah berpikir bahwa wah aku harus main sekian menit, harus main sekian kali. Precisely because of the level of my teammates. Itu justru karena ya level dari rekan-rekanku, seperti yang dia bilang sebelumnya, karena memang rekan-rekannya gelandang top semua, Barella, Hakan, Brozo, Miki lagi datang. Tapi aku bahagia dengan kesempatan yang aku punyai, and I believe that this is the time for me to learn. Dan aku percaya ini adalah waktunya untukku belajar from Brozovic and from Calhanoglu. Dari Brozo dan dari Hakan Calhanoglu, I consider them all to be masters in the position. Jadi aku menganggap mereka adalah master di posisinya. Ya memang betul, Hakan, Brozo itu memang master. Ya terus cukup beruntung loh dalam keadaan keuangan lagi ngengok gini, tapi lini tengah kita luar biasa. Nah kemudian dia juga menjawab, kalau menurutmu kekuranganmu itu apa? Nah dia bilang kekurangan yang utama adalah di defensive phase.
because I always like to try and keep the ball, karena aku selalu berusaha untuk mendapatkan bola, kemudian menjaga bola ini, karena dia kan sempat bilang bahwa dia selalu berusaha meniru permainannya Brozovic. Nah, kalau Brozovic itu kan gitu, ketika dia pegang bola, dia tenang banget, tidak buru-buru umpan kesana kemari, tapi lihat dulu sampai pas baru diumpan. Nah, kemudian dia tentang komentar tentang pelatih, dia punya komentar menarik. Andreas Zoli ini mantan pelatihnya dia di Empoli, was fundamental in getting me to play in different position, as well as being teacher and educator. He believed in me. Jadi Andreas Zoli ini sangat fundamental dalam memainkanku di posisi yang berbeda. Dia pernah dicoba jadi gelandang serang, jadi gelandang tengah, jadi gelandang bertahan juga. Sebagai guru, sebagai pendidik, dia mempercayaiku, dia bilang gitu. Nah, Inzaghi is similar to him in that way. Jadi Inzaghi ya mirip di dalam hal itu. Inzaghi mirip, dia membuat pemain muda merasa bahwa mereka adalah bagian dari the whole, dari keseluruhan tim ini. Nah, ini makanya ketika ada yang, wah, Inzaghi nggak percaya sama pemain muda. Sebaliknya bro, justru pemain-pemain muda tuh sangat hormat sama Inzaghi. Kalau kawan-kawan lihat, tim Inter itu banyak pemain muda, Bastoni, Aslani, Belanova, Dumfries. Oh, Dumfries nggak muda, Dumfries udah 26 tahun. Siapa? Lautaro kan 25. Cuma karena memang kondisi Inter yang banyak pemain tua, dan kebetulan pemain tuanya itu ya lebih bagus daripada pemain muda. Kayak misalnya Carboni, bandingkan dengan Zeko, ya jelas Carboni itu pemain belum jadi, tapi itu bakatnya luar biasa juga bro. Tentang transisi ketika datang ke Inter ada cerita menarik juga. Ketika aku baru tiba, aku berpikir bahwa aku akan mengalami kesulitan di ruang ganti. With so many big names, dengan banyaknya pemain bintang, dia ngerasa, wih kayaknya aku bakal kesulitan adaptasi, gimana nanti, kan biasalah kayak ngerasa khawatir apa aku bisa disambut dengan baik, apa gimana gitu. Tapi ternyata semua berjalan dengan mulus, secara natural. Saran yang mereka berikan kepadaku adalah aku harus tetap humble, rendah hati. Jangan kayak si Balotelli. Semua orang menyambutku, tapi Danilo D'Ambrosio unik di dalam hal itu, dalam menyambut pemain baru. Dia adalah orang yang istilahnya passes the Interismo on from one generation to the next, yang kayak apa ya, memuluskan transisi semangat Inter dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Suatu ketika nanti, ketika aku berumur seperti dia, aku ingin menjalankan peran itu. Wah, ini ciri-ciri memang dia pingin lama di Inter. Semoga bisa lama. Menurutku ini Aslani benar-benar bintang masa depan. Ingat, Aslani itu umurnya baru 20 tahun. Barella diambil Inter 23, mencapai puncaknya itu umur 24, baru kelihatan ini bintang banget. Aslani baru 20, masih ada waktu untuk sangat berkembang. Nah, kemudian dia ditanya juga, terus kalau dari segi permainan siapa yang ingin ditiru, siapa yang jadi panutan? Dia bilang gini, Brozovic's peace of mind with the ball at his feet. Jadi kan Brozovic ini kalau bawa bola itu kan dia tenang banget, nggak peduli kayak dikerubuti kayak gimana, tapi peace of mind, peace itu peace damai, kayak nggak masalah gitu. Kemudian from Barella, I take the grit and spirit he shows in every workout. Dari Barella aku belajar tentang grit, itu kayak kengototan dan spirit, semangatnya dalam segala hal. Ya, Barella memang gitu, selalu ngotot kan, suka marah-marah juga. From Calhanoglu and Mkhitaryan, I admire teknik. Ya memang, Hakan sama Miki ini kan tekniknya memang luar biasa. Cuma Miki kan fisiknya udah agak jebol lah karena umur, tapi teknik memang luar biasa. Dan Lord kita juga disebut dong. And from Gagliardini, I like his physicality and strength in the tackle. Wih, kalian yang meremehkan Gagliardini, Aslani aja kagum sama Gagliardini. Nah, kemudian dia juga ditanya tentang tembakannya, yang kegagalannya saat lawan Barcelona, yang ingat tuh, yang dia nembak padahal mestinya oper ke Miki itu. Dia bilang gini, aduh, saat pulang kampung, saat ke mall, saat dimanapun, orang-orang selalu mengingatkanku tentang hal itu. Aku capek terus terang. Dia bilang gitu.
Tapi harus jujur saya akui bahwa ketika itu 4 hari setelahnya nggak bisa tidur tenang dia karena harusnya melakukan hal yang berbeda. Tapi kemudian dia melakukan apa yang terjadi saat itu sebenarnya ini. Dia sedang memutuskan apakah mau ngumpan atau nembak, but it takes a bit too long. Jadi terlalu lama mikirnya sehingga keburu ditutup ini jalur umpannya ke Mickey itu keburu ditutup sehingga akhirnya dia ya udah tembak aja dan gagal. Tapi nggak apa, saya belajar dari sana. I felt destroyed. Aku merasa hancur. But everyone consoled me, really everyone. Tapi semua orang menghiburku, benar-benar semua orang. Tentang Napoli dia juga berkomentar, kalau kami menang di Januari 4, di tanggal 4 Januari, ini akan membuka kembali perburuan Scudetto untuk semua orang. Gitu sih bro. Mantap banget. Dia juga sedikit berkomentar, wah momen yang paling tidak terlupakan itu ketika Inter treble. Saya sangat ingat every moment. Kemudian I was in love with Zanetti juga. Jatuh cinta dengan Zanetti. Dan dia benar-benar ini sama kayak Bastoni, sama kayak Di Marco, dia benar-benar fans Inter. Aku berharap ini pemain bisa lama sampai pensiun di Inter. Sekarang dia baru join, kalau belum dapat jam terbang, jam bermain yang cukup, menurutku sangat wajar karena memang masih inilah. Lautaro juga sebelum seperti sekarang kan dia dulu nggak selalu main kan, kalah bersaing sama Icardi. Kecuali ya Skriniar. Kalau Skriniar pas kita beli kan pemain udah jadi emang. Barella juga kan. Gimana nih Aslani? Kayaknya setuju ya jadi seumur hidup di Inter. Alright, itu aja dulu untuk konten kali ini. Untuk konten update, habis ini aku bikin konten update Inter Milan. Ciao guys, sampai jumpa. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan